Beberapa waktu lalu, Verdi Sambo dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Warganet dan sebagian pengunjung yang ada di sidang tersebut bersorak-sorai merayakan vonis itu. Mati. Memerintahkan terdakwa. Namun di sisi lain masih ada yang mempertanyakan, apakah hukuman mati itu sesuai dengan rasa kemanusiaan atau tidak? Ada pro kontra mengenai hukuman mati. Mari kita lihat, apa alasan yang setuju terkait dengan hukuman mati, dan sebaliknya, apa alasan yang tidak setuju terkait dengan hukuman mati. Hukuman mati di Indonesia sebenarnya sudah ada semenjak tahun 1808 pada saat Herman Willem Daendels menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda. Jadi sebenarnya sudah cukup lama dipergunakan sebagai hukuman bagi mereka yang dianggap melakukan kejahatan. Dan sampai saat ini hukuman mati masih tetap diterapkan. Dan terakhir menimpa Verdi Sambo, seorang mantan pejabat kepolisian yang divonis bersalah karena membunuh ajutannya Yosua Huta Barat. Untuk Sambo itu sudah tepat. Bagi mereka yang setuju dengan hukuman mati, hukuman seperti ini dianggap setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini dianggap sesuai dengan rasa keadilan yang dituntut oleh korban dan keluarga korban. Alasan selanjutnya adalah persoalan perlawanan terhadap tingkat kriminalitas yang dianggap tinggi. Di sini, hukuman mati dianggap sebagai efek jera terhadap tingkat kriminalitas yang tinggi di sebuah daerah. Ketika kriminalitas tinggi dan warga masyarakat sudah jengah terhadap situasi itu, maka hukuman mati kepada mereka yang dianggap melakukan kesalahan adalah sebuah kewajaran. Tafsir atas teks keagamaan dan budaya juga turut mempengaruhi pandangan mengenai diperlukannya atau diperbolehkannya hukuman mati, terutama di Indonesia. Memang, Indonesia dikenal sebagai negara yang religius, dan dengan demikian tafsir-tafsir tersebut lantas diikuti oleh banyak orang. Hukum di Indonesia sendiri masih memperbolehkan hukuman mati. Dan dengan adanya kenyataan ini, peluang terjadinya hukuman mati menjadi jauh lebih besar. Masyarakat yang setuju terhadap hukuman mati tentu menganggap bahwa karena sudah ada aturannya, maka sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum, maka sudah sewajarnya keberadaan hukuman mati tetap ada di Indonesia. Tetapi memang ada sebuah hal yang menarik terkait dengan apa yang telah menimpa Verdi Sambo. Dari awal kasus ini terbuka di publik, pendapat masyarakat Indonesia terutama yang terekam di media sosial lebih banyak menyalahkan Verdi Sambo. Misalkan ketika awal terjadinya terbunuhnya sang ajudan Yosua Huta Barat dengan tuduhan perselingkuhan, warganet rame-rame tidak mempercayai hal tersebut. Tidak akan mungkin seorang ajudan, apalagi di institusi kepolisian, berani melakukan hal itu. Apalagi jabatan Verdi Sambo di kepolisian juga cukup mentereng sebagai jenderal bintang 2. Dan ditembaknya Yosua Huta Barat juga cukup tragis dan mengerikan. Terlebih lagi ketika kemudian hakim memvonis Verdi Sambo dengan hukuman mati. Rame-rame warganet menyatakan persetujuannya. Saya tidak setuju hukuman mati. Dengan merekam berbagai pandangan yang ada, beberapa hal yang menyebabkan hukuman mati perlu ditinjau kembali adalah kemungkinan adanya kesalahan hukuman. Dalam beberapa hal, lembaga peradilan adalah institusi penegak hukum yang belum bisa mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat. Ketika kemudian terjadi ketidakakuratan bukti, kesalahan saksi, atau hal yang lebih parah, misalnya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik, maka itu hal-hal yang dianggap bisa mengandung risiko terhadap orang yang dijatuhi hukuman mati. Dan jika hal tersebut terjadi, maka orang yang terlanjur terkena hukuman mati tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk memulihkan dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Beberapa orang juga berpandangan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan misi kemanusiaan. Hukuman mati sendiri dianggap sebagai sebuah tindakan yang kejam dan penuh dengan kekerasan. Hukuman mati dianggap tidak sesuai dengan perintah Tuhan agar menjauhi kekerasan. Karena bagaimanapun hanya Tuhanlah yang mempunyai hak untuk mencabut nyawa seseorang. Dalam hal ini hukuman mati juga dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia. Muncul juga pertanyaan, apakah kemudian hukuman mati ini efektif untuk menekan angka kriminalitas yang ada di sebuah daerah?
Ini seringkali yang ditanyakan oleh banyak pihak. Karena pada kenyataannya, meski hukuman mati itu dijalankan, tingkat kejahatan atau tingkat kriminalitas masih banyak ditemui. Bahkan disinyalir makin bertambah tinggi. Karena kejahatan termasuk kriminalitas tidak serta-merta turun begitu saja oleh hukuman mati. Ada beberapa penyebab lain. Misalnya, faktor angka pengangguran yang tinggi yang kemudian menyebabkan munculnya angka kejahatan yang juga tinggi. Artinya, di sini ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi turunnya angka kejahatan. Tidak serta-merta berkaitan dengan hukuman mati. Begitu kawan-kawan, pro kontra, setuju dan tidak setuju terkait adanya hukuman mati di Indonesia. Bagaimana dengan pandangan kawan-kawan? Jika ingin berkomentar, jika ingin beropini atau menyatakan sesuatu, bahkan berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.